Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stania Tushifa dengan NPM 21101061011 dari kelas A, Prodi Tadris Matematika IAIN Metro. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan tugas pengganti dari ujian akhir semester dari mata kuliah Geometri Analitik Bidang dengan dosen pengampu Ibu Vertilia Ika Saum MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang elips. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian elips. Elips adalah salah satu contoh dari irisan kerucut dan dapat didefinisikan sebagai lokus dari semua titik dalam satu bidang yang memiliki jumlah jarak yang sama dari dua titik tetap yang telah ditentukan sebelumnya, atau disebut dengan fokus. Berikut bentuk elips. Baik teman-teman, ini bentuk elips ya. Kalau dari saya sendiri mendefinisikan elips itu seperti lonjong atau oval. Kemudian ini beberapa perbedaan dari lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Jadi untuk lingkaran itu berbentuk bulat sempurna, untuk elips itu berbentuk perpotongan dari kerucut yang miring, tapi dia tidak sampai menyentuh alas dari kerucut. Untuk parabola perpotongan, tapi dia menyentuh alas kerucut. Kemudian sama dengan hiperbola. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa benda berbentuk elips. Di sini saya menyediakan sebuah piring. Nah, jadi piring di sini menggunakan piring yang bentuknya lonjong atau elips tersebut. Kemudian ada juga telur emu. Telur emu ini nama hewan. Nah, telur emu ini berbentuk elips atau lonjong. Kemudian ada juga telur ayam yang berbentuk seperti ini, lonjong. Kemudian yang ketiga ada bola rugby. Kemudian yang keempat ada jam dinding. Nah, jam dinding di sini saya memilih jam dinding yang berbentuk lonjong. Nah, jadi keempat benda ini merupakan beberapa contoh dari benda yang berbentuk elips. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan elips. Untuk mendapatkan persamaan elips, diambil sumbu X sebagai garis yang melalui kedua titik tetap F1 dan F2, sedangkan sumbu Y sebagai garis yang tegak lurus F1, F2. Jika F1, F2 sama dengan 2C, maka F1 min C,0 dan F2 C,0. Bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Kemudian misalkan T, X1, Y1, suatu titik dari tempat kedudukan, jadi di sini, maka dipenuhi jika jumlah jarak yang konstan itu 2A. Maka TF1, garis TF1 ditambah TF2 sama dengan 2A. Didapati persamaan pusat elips yakni X kuadrat per A kuadrat sama dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur elips. Jadi sebelumnya kita akan melihat dulu gambar dari unsur-unsur elips dalam persamaan pusat elips. Jadi seperti ini gambarnya ya teman-teman. Nah, dari gambar tersebut kita dapat mendapatkan unsur-unsur elips sebagai berikut. Yang pertama ada titik O. Nah, ini merupakan titik pusat elips. Kemudian ada F1 dan F2, yaitu titik api dan fokus dengan panjang C. Kemudian ada garis AB, yaitu sumbu panjang atau mayor dengan panjang 2A, sumbu yang melalui titik fokus F1 dan F2. Kemudian ada garis CD, yaitu sumbu pendek atau minor dengan panjang 2B, sumbu yang melalui titik pusat dan tegak lurus terhadap sumbu mayor. Kemudian yang kelima ada sumbu X, atau disebut dengan sumbu utama. Nah, sumbu simetrik kurva elips yang melalui titik fokus F1 dan F2. Selanjutnya ada sumbu Y, yaitu sumbu sekawan. Nah, sumbu simetrik kurva elips yang melalui titik pusat dan tegak lurus dengan sumbu utama. Baik, selanjutnya kita akan membahas titik puncak elips yang terdiri dari yang pertama ada titik A, yakni A,0 dan B min A,0, yaitu titik potong elips dengan sumbu mayor. Selanjutnya kita akan membahas tentang titik C, yakni B,0 dan D, yakni min B,0. Ini merupakan titik potong elips dengan sumbu minor.
Selanjutnya ada K, L, dan MN atau disebut dengan latus rectum. Garis yang melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Nah, panjang latus rectum ini sama dengan nilai mutlak KL dan sama dengan nilai mutlak MN. Sama dengan 2B kuadrat per A. Dengan koordinat K, yakni min C, min B kuadrat per A, M, yakni C, B kuadrat per A, dan yang terakhir N, yakni C min B kuadrat A. Selanjutnya ada delta COF kedua. Nah, ini berlaku hubungan Pitagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Selanjutnya ada eksentrisitas, yaitu perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu mayornya, yaitu E sama dengan C per A sama dengan 2C per 2A. Yang terakhir ada garis G, H, yaitu disebut dengan direktris. Nah, garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada di luar elips. Persamaan garis HX sama dengan min A kuadrat per C, dan persamaan garis GX sama dengan A kuadrat per C. Selanjutnya ada elips yang pusatnya di titik P, yaitu H, K, dan sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu koordinat. Persamaannya sebagai berikut. Nah, untuk persamaannya bisa dilihat dalam gambar ya teman-teman. Kemudian akan diadakan translasi sumbu sedemikian hingga 0 aksen berhimpit dengan titik P yaitu H, K. Ada X sama dengan X plus H atau X sama dengan X min H. Kemudian ada Y sama dengan Y plus K, maaf ini salah ketik. Y sama dengan Y plus K atau Y sama dengan Y min K. Karena 0 aksen ini titik pusat elips, maka persamaan elips terhadap susunan sumbu X aksen, 0 aksen, Y aksen adalah X aksen kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1. Nah, sehingga persamaan elips terhadap sumbu XOY adalah X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata maupun nama, saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan dalam pengetikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.